Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknologi perencanaan prestasi 3E dan BSC akuntansi sektor publik. Pada pemateri pertama saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Esther Novianti. Baik, saya akan membacakan tentang teori teknologi perencanaan prestasi 3E dan BSC. Yang pertama, definisi teknologi perencanaan prestasi 3E dan BSC. Definisi 3E adalah efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dan tepat dengan waktu yang cepat. Sedangkan efisien mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara hemat, cepat, selamat, dan tepat waktu, di mana juga mengharuskan seseorang bekerja secara maksimal tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Definisi BSC atau Blanchett Score merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Data yang digunakan dalam Blanchett Score adalah sangat penting untuk mendukung hasil kuantitatif untuk dipertimbangkan oleh manajerial perusahaan sebagai bahan penentuan keputusan. Yang kedua, prinsip perencanaan 3E dan BSC. Prinsip 3E terdapat pada seluruh aspek, fungsi dan sistem pemerintahan negara, implementasi kebijakan, struktur pemerintahan, pengelolaan pegawai, dan keuangan negara. Bahkan yang utama adalah pelayanan publik kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah tercapai. Kedua, prinsip BSC. Prinsip de Blanchett mengelola perubahan tentang Kaplan dan Norton dalam mengeksekusi strategi menjadi kenyataan, menekankan pentingnya melakukan perubahan yang drastis dan mendasar menggunakan pendekatan sistem manajemen baru yang lebih dapat mengatasi hambatan manajemen yang dalam melakukan perubahan. Untuk ide de Blanchett menawarkan suatu sistem manajemen bagi organisasi untuk mengimplementasikan strategi melalui suatu tahapan. Ketiga, prinsip Blanchett mengukur kinerja organisasi. Kinerja finansial untuk kepentingan pemegang saham adalah hasil dari kinerja non-finansial atau kinerja organisasi yang memiliki kepentingan stakeholder, yaitu terdiri dari pelanggan, karyawan, dan manajemen proses, untuk mengoptimalkan potensi dan kemampuan, mengeksploitasi sumber daya, mengoptimalkan output. Karena itu, untuk membangun kinerja ekselen, perusahaan perlu memberi perhatian khusus pada pengembangan strategi, membangun kemampuan karyawan, proses internal, dan hubungan pelanggan bagi pencipta nilai stakeholders. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Firodis. Saya akan membawa materi tentang strategi penerapan 3E dan BSC sebagai indikator kinerja dalam perencanaan organisasi publik. Pengertian Blanchett Scorecard. Organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyediaan servis dan goods untuk memenuhi kegiatan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pelanggan yang harus dilayani dengan baik, sehingga dalam rangka memenuhi customer satisfaction sangat perlu ditanamkan pola pikir atau mindset terhadap para pengelola organisasi layanan publik tentang bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan masyarakat. Peningkatan income tanpa diimbangi dengan kepuasan masyarakat belum menunjukkan keberhasilan organisasi publik seperti ini. Kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan dalam pengukuran kinerja
biasa dimodifikasi agar layak digunakan untuk menilai kinerja akuntabilitas publik dengan sebenarnya. Balance sheet, scorecard, dan value for money bisa digunakan dalam berbagai macam cara agar mampu mendeteksi ketercapaian organisasi publik dalam melayani pelanggan atau masyarakat. Balance Scorecard atau BSC merupakan pendekatan terhadap manajemen yang dikembangkan pada tahun 1990 oleh Robert Kaplan dan David Norton. Pengakuan atas beberapa kelemahan dan ketidakjelasan dari pendekatan pengakuan kinerja keuangan sebelumnya, BSC menyajikan sebuah perspektif yang jelas bagaimana sebuah perusahaan harus mengukur supaya tercapai keseimbangan perspektif keuangan. Kaplan dan Norton merangkum rasional untuk BSC sebagai berikut. BSC tetap mempertahankan pengukuran keuangan tradisional, tetapi pengukuran keuangan menceritakan kejadian masa lalu, suatu laporan yang cukup pada industri untuk kemampuan investasi jangka panjang dan relationship pelanggan tidak secara kritis untuk keberhasilan. Pengakuan keuangan adalah tidak layak bagaimanapun juga untuk memandu, dan keberhasilan pengukuran keuangan adalah tidak layak bagaimana juga untuk memandu dan mengevaluasi suatu perjalanan yang mana perusahaan pada era informasi harus membuat suatu nilai masa depan melalui investasi dalam pelanggan, pemasok, pekerja, proses, teknologi, dan inovasi. Balance Scorecard model ini pada awalnya memang ditunjukkan untuk memperluas area pengukur kinerja organisasi swasta yang profit oriented. Pendekatan ini mengukur kinerja berdasarkan aspek finansial dan non-finansial yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif inovasi dan pembelajaran. Proses balance sheet scorecard. Proses implementasi BSC dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, monitoring sistem pengukuran kinerja. Tujuan balance sheet scorecard. Balance sheet scorecard sistem pertama kali dikenalkan sebagai untuk menilai kinerja dalam perusahaan komersial, namun sebetulnya memanfaatkan BSC ini bisa oleh semua jenis organisasi. BSC dapat digunakan dengan berbagai macam cara pada organisasi publik yang mengedepankan layanan publik. BSC perlu didapatkan sehingga penghasilan pengukuran yang sesuai dengan tujuan utama organisasi. Pada organisasi komersial, model BSC sebagaimana dirumuskan Norton dan Kaplan menempatkan perspektif finansial di atas ketiga perspektif lainnya. Hal ini berarti bahwa semua komponen kinerja non finansial dilakukan dalam
dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja finansial, misalnya profit dan return of investment atau ROI. Model seperti sangat beralasan karena memang tujuan utama organisasi adalah memaksimalkan laba. Maka menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana BSC untuk organisasi publik yang berorientasi bukan semata berorientasi pada penumpukan laba. Organisasi publik dan orientasi pada pelanggan. Berdasarkan karakteristik organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pure non-profit organization dan quasi non-profit organizations. Pure non-profit organization adalah organisasi publik yang menyediakan menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendana organisasi berasal pada pajak retribusi, utang obligasi, laba, BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sedangkan quasi non-profit organization merupakan organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan atau surplus. Sumber pemandangan organisasi ini berasal dari investor, pemerintah, investor swasta, dan kreditor, misalnya BUMN dan BUMD. Scaling balance sheet scored. BSC dapat diposisi dan diadopsi. BSC dapat diadopsi dan diadaptasikan dalam pure non-profit organisation maupun quasi non-profit organisation. Baik, perkenalkan, nama saya Igan Dolu. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul penerapan 3E sebagai indikator kinerja dalam perencanaan organisasi publik. Di sini kita lihat komponen yang dipertimbangkan dalam penentuan indikator kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja, informasi yang digunakan dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian atas laporan keuangan telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisa varian atau selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang dikembangkan oleh berbagai organisasi ini adalah balance scorecard. Pengukuran dengan metode balance scorecard melibatkan 4 aspek, yaitu 1. Perspektif finansial, yang kedua perspektif kepuasan pelanggan, 3. Perspektif efisiensi proses internal, keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jenis informasi non-finansial dapat ditampilkan dalam bentuk variabel kunci atau sering dinamakan sebagai faktor keberhasilan kunci, faktor hasil utama, atau titik pulsa. Beberapa variabel memiliki karakteristik antara lain yang pertama, menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. Kedua, sangat mudah menguap dan dapat berubah dengan cepat.
Yang ketiga, perubahannya tidak bisa diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Dan yang kelima, variabel tersebut dapat diterima baik langsung maupun melalui ukuran antara pengganti. Sebagai contoh, kepuasan masyarakat tidak dapat diterima secara langsung, akan dapat dibuat ukuran sesuai dengan keinginan, misalnya jumlah aduan meyakinkan, dan dapat diubah menggunakan variabel kunci. Berikut indikator kinerja dan pengukuran nilai untuk uang. Nilai untuk uang merupakan penilaian utama pada organisasi pemerintah. Hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan dan pengendalian yang diterbitkan prosedur dan struktur yang memberikan jaminan dan tujuan yang telah disetujui dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan pertanggungjawaban. Kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi yang menggunakan spesifikasi teknis yang dibuat sebagai standar. Hubungan ekonomi dan transisi pasar. Berikut ini tentang mekanisme sumber daya manusia. Peran indikator kinerja untuk pemerintah adalah yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai target-target akhir yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan ulang insentif manajerial. Keempat, layanan bagi pemerintah untuk melakukan pilihan. Terima kasih. Perencanaan dan pengendalian yang diterbitkan prosedur dan struktur yang memberikan jaminan dan tujuan yang telah disetujui dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan pertanggungjawaban. Kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi yang menggunakan spesifikasi teknis yang dibuat sebagai standar. Hubungan ekonomi dan transisi pasar. Berikut ini tentang mekanisme sumber daya manusia. Peran indikator kinerja untuk pemerintah adalah yang pertama, untuk membantu memperjelas tujuan organisasi. Yang kedua, sebagai target-target akhir yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai masukan untuk menentukan ulang insentif manajerial. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan BSC sebagai indikator kinerja dalam perencanaan organisasi publik. BSC pada organisasi publik. Organisasi publik merupakan organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan mendapatkan keuntungan atau non-profit. Organisasi ini biasanya berupa organisasi pemerintah dan organisasi non-profit lainnya. Meskipun organisasi publik bukan bertujuan mencari profit, organisasi ini dapat mengukur efektivitas dan efisiensi yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, organisasi publik dapat menggunakan balance scorecard dalam pengukuran kinerjanya. Salah satu alasan mengapa kerangka BSC penting untuk diimplementasikan ke organisasi yang bersifat publik, yaitu untuk merespon tuntutan publik yang merupakan stakeholder akan akuntabilitas dan efisiensi organisasi publik. Blessing Circle terus berkembang sampai pada generasi ketiga, di mana perbaikan model Blessing lebih berfokus relevansi, fansi penentuan target kinerja, dan validitas pembelian sasaran strategi. Penentuan target kinerja dan inisiatif strategi merupakan mata rantai untuk mengantarkan misi, visi, dan tujuan organisasi ke tahap implementasi. Setelah tujuan ukuran kinerja, target kerja, dan inisiatif kinerja ditetapkan, langkah berikutnya adalah membuat
membuat kaitan antara item-item dalam counter score yang mencakup 4 perspektif. Kaitan tersebut menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya. Blessing Shorter pada generasi ketiga ini menghasilkan model pengukuran kinerja yang paling powerful karena menunjukkan adanya integrasi proses manajemen organisasi yang dimulai dari tahap perencanaan, yaitu menetapkan visi dan misi yang berisikan kesepakatan individu-individu dalam mencapai tujuan organisasi, kemudian diterjemahkan dalam strategi organisasi yang diimplementasikan melalui program atau kegiatan organisasi dalam 4 perspektif Blessing Shorter yang saling berkaitan. Selanjutnya akan diambil umpan balik atas berbagai informasi yang dapat dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan atau organisasi. 3. Sasaran antara. Analisis value for money memerlukan data input atau output yang memadai karena value for money mempunyai kaitan erat dengan pengukuran output dan input. Permasalahan yang sering muncul adalah tidak tersedianya data yang lengkap, terutama data output. Tidak tersedianya data output yang lengkap tidak berarti analisis value for money tidak dapat dilakukan, karena untuk mengukur output seringkali terdapat kesulitan. Organisasi sektor publik menggunakan output antara atau indikator kinerja sebagai alat ukur output. Yang keempat, outcome. Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Sebagai contoh, outcome yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah atau oleh dinas kebersihan kota adalah terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa outcome lebih sulit ditetapkan dan diukur. Yang pertama, outcome seringkali tidak dapat diekspresikan dalam cara yang sederhana yang memudahkan proses monitor. Kedua, adanya masalah politik dalam proses penetapan outcome. 3. Dalam penentuan outcome sangat perlu untuk mempertimbangkan dimensi. Kedua, Blessing Shorter. Dalam perkembangan Blessing Shorter tidak hanya sekedar alat pengukuran, tetapi telah bertransportasi sebagai sebuah sistem manajemen strategi perusahaan yang digunakan untuk menerjemahkan visi misi, tujuan dan strategi. Yang kedua, output. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Pada umumnya, output yang digunakan saja yang dibicarakan, sedangkan output yang tidak diinginkan atau efek samping, misalnya peningkatan polusi yang terjadi akibat dibuangnya jalan baru, jarang dibicarakan. Mengukur output lebih sulit dilakukan, terutama untuk pelayanan sosial seperti pendidikan, keamanan dan kesehatan. Sebagai contoh, output yang dihasilkan polisi adalah tekannya hukum dan peraturan atau rasa aman masyarakat. Ukuran output tersebut adalah turunnya angka kriminalitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti peran pendidikan, perbaikan ekonomi, dan sebagainya. Saya atas nama Ine Putua Mopaja membahas tentang yang ketiga, siklus teknologi perencanaan prestasi. Yang pertama, ekonomis, efisien, dan efektif. Indikator value for money meliputi yang pertama, input. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas. Contohnya adalah dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah, dan sebagainya.
Input dapat dinyatakan secara kuantitatif, misalnya jumlah dokter, luas tanah, jumlah guru, dan sebagainya. Input dapat pula dinyatakan dengan nilai uang, misalnya biaya dokter, harga tanah, gaji guru, dan sebagainya. Yang kedua, output. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Pada umumnya, output yang digunakan saja yang dibicarakan, sedangkan output yang dibuat yang tidak diinginkan sebenarnya. Baik, perkenalkan, nama saya Ridho Kamiljo. Saya akan melanjutkan presentasi tentang penerapan BSC. Contoh penerapan BSC. Penerapan BSC dikutip oleh artikel yang ditulis oleh Bresky 2011 yang menggambarkan BSC pada manajemen klub olahraga. Model BSC yang diterapkan manajemen klub olahraga memfasilitasi realisasi strategi pada 3 level korporat: jumlah scoret atau operasional, atau pemetaan strategi korporat, perspektif yang dapat diciptakan dalam scorer, dan indikator-indikator yang mengendalikan implementasi strategi atau bagian dari strategi. Berikut penjelasan masing-masing. 1. Strategi korporat. Dalam kasus asosiasi olahraga atau klub manajemen olahraga, perspektif strategi yang paling dinomorsatukan adalah berupaya menampilkan kesuksesan atau keberhasilan dalam jangka panjang. Tujuan strategi dapat dibagi lebih lanjut atas beberapa strategi. Dapat dibagi oleh bagian dalam strategi dalam kaitannya dengan jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. 2. Perspektif BSC. Perspektif BSC dari klub olahraga hampir sama dengan kebanyakan skorer dari perusahaan pada umumnya yang menghasilkan produk atau menyediakan layanan jasa keuangan. Finansial perspektif, proses internal yang efektif dan terdefinisi dengan jelas, kebutuhan untuk melakukan pengembangan atau pengelolaan lingkungan pelanggan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Nama saya Gianta Meno, saya akan membahas tentang teknik informasi teknologi BSC dan 3E. Teknologi balance score. Yang pertama, hasil perencanaan sistem teknologi informasi dapat dibagikan kepada manajemen. Yang kedua, mengembangkan suatu rencana untuk sumber daya informasi yang dapat membantu mengkomunikasikan dengan organisasi itu kepada pihak lain dalam organisasi. C. Diskusi mengenai perencanaan strategi sering kali banyak membantu manajer bisnis dan ahli-ahli sistem teknologi informasi. Dan D. Dengan perencanaan yang baik, jika suatu yang buruk terjadi mendadak di organisasi, maka organisasi sudah siap menghadapinya. Dan D. Alat komunikasi dengan manajemen puncak. Banyak manajer sistem teknologi informasi meminta kenaikan anggaran yang signifikan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi. Yang B. Penilaian dengan 3E, yaitu ekonomi, efisien, efektivitas. Yang pertama, efisien adalah hubungan antara input dan output, di mana barang dan jasa dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Output, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input, di mana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Demikian presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan kami mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.